وعليه تليفضل مشكورا. صلوا على نبي محمد. صلوا على نبي محمد. صلوا على نبي محمد. Cek low. Besan datang ini mah. Cek kalau tes mana Bang Sone mana? Ya mana Bang? Cek kalau bahasa turun dikit Bang. Kontrol nih kontrol biar suara saya kedengeran. Kontrol ini nih. Cek kalau angkat dikit Bang. Monitor atas panggung 2 nih angkat. Cek kalau nah tes 1. Satu, halo, dah Bang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus segenap guru-guru kita yang hadir. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Hilmi Has, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Aswadi Tahar,
guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Syukron, guru kami Al-Mukarram Al-Ustad Haji Jamaluddin, orang tua kami Bapak Haji Misbahuddin, Bapak Haji Mudathir, Bapak Haji Mursan, dan Ketua DKM Masjid Jami Baitul Khair Al-Mukarram Bapak Haji Romli, aparatur pemerintah, Ketua RW 01 Bapak Haji Dading, Ketua LMK RW 01 Bapak Haji Sarmili Beni, Wakil Ketua RT 01 Bapak Haji Dadang. Aminnya gitu amat sih. Mudah-mudahan guru-guru, para aparat kita sehat walafiat, dan segenap para tokoh masyarakat yang lainnya yang mohon maaf gak kesebut namanya karena segini doang yang ditulisin namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini sesuai tema di belakang, Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1446H dan santunan anak yatim. Kelindungan itu bacanya, tanda kutip apa tuh, memperdalam kali rasa cinta pada Rasulullah SAW dalam meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan. Tuh ada kori kita Ustaz Haji Fikri, ada Habiban Al-Mahbub, Habib Muhammad bin Usman Syahab, tuh ada fotonya. Baca diri dah. Semoga kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa selalu diingatkan kita oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua kelak kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para guru, bapak, ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Uthman Syahab. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya makmuman saja sama beliau walaupun beliau sudah meninggalkan kita menuju lokasi acara, karena malam ini beliau ada 5 titik. Jadi saya ngikutin beliau aja. Bu, halo, halo, nah, kedengeran masih. Malam ini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang sangat paripurna. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Bahkan beliau gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul dijamin oleh Allah sudah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Dosa-dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusap, udah gak nemu. Beliau Rasul yang julukannya Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Beliau berjuluk adalah Zainal Anbiya, penghias para nabi. Beliau julukannya Azkal Azkiya, manusia yang paling bersih di antara yang bersih. Maka ketika dibaca di dalam rawi, Assalamu alaik Zainal, Assalamu alaik Azkal Azkiya. Di rawi ada kan po? Tahu artinya Zainal Anbiya?
Ya udah pokoknya begitu dah. Beliau Rasul dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa? Pertama, waktu Allah mau nyiptain Nabi Adam, malaikat semuanya protes kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rob, kenapa kau ciptakan Adam? Adam itu manusia, manusia itu perusak. So tahu banget malaikat, orang belum dibikin dibilang perusak. So. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat semuanya heran, malaikat sampai kagum. Bertanyalah malaikat kepada Allah, qila huwa Adam. Ya Rob, inikah yang disebut Nabi Adam, nurnya yang kau ciptakan? Allah bilang bukan. Justru Nabi Adam, Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib. Adam aku letakkan di urutan yang paling atas. Bukan. Malaikat kepo, nanya lagi po. Kalau bukan Nabi Adam, qila huwa Nuh. Apakah ini nurnya Nabi Nuh yang kau ciptakan ya Rabb? Bukan. Justru Nabi Nuh perahunya kagak tenggelam, Nabi Nuh kapalnya kagak kelebu, karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad. Tuh. Makanya kalau kampung kita nggak kebanjiran, nggak pengen kelebu po, amalin amalan Nabi Nuh. Perahunya aja nggak kelebu, makanya Nabi Nuh ada amalannya. Amalan Nabi Nuh yang diamalkan Rasulullah juga. Apa salah satunya? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Tuh, begitu. Diundang orang miskin, buru-buru nyampe. Diundang orang miskin. Kadang-kadang pada terbalik kan kita ya. Iyalah, banyak kan begitu po. Gila orang kaya diundang terburu-buru kita, ya enggak? Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil, enggak kelar-kelar sampai 1000 dibaca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kayak hakim pengen lentuk, la ilaha illallah amat makannya enak-enak. Lagi orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. Lah kelar ya. Dia pikir biasa kayak kuntet. Paling kan dalamnya telur ayam negeri sama bihun gitu kata dia. Nabi. Bu, Masya Allah. Kalau bukan Nabi Nuh, siapa ini? Qila huwa Ibrahim. Malaikat nanya lagi, kalau bukan Nabi Nuh, apakah ini nurnya Nabi Ibrahim? Kata Allah bukan. Justru Nabi Ibrahim kagak mempan dibakar Raja Namrud, karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Ibrahim pas mau dibakar, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua po. Sedunia api waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang. Apinya nggak panas. Maka ini ayat boleh diamalin buat ibu-ibu yang rajin depan kompor. Baca nih po. Cuman ganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah. Depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah. Bu, melepuh bu. Nih, no, ngiatin bawa makanan po. Sini ngiat apa? Lagi bawa makanan diliatin aja. Bu, udah mukanya kemari, makanan, mau ke Kori mau pulang. Iya, besoknya hati-hati guru, ya Kori, ya titi DJ, tile-tile di jalan. Tawa. Luar biasa po, Zainal Anbiya. Yang kedua bang, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita. Di mana-mana musuh kagak demen dah. Musuh mana demen sama kita? Bener kan po? Tapi Rasulullah bang, musuhnya demen. Tuh hebat. Musuh kita siapa? Setan, jin, belis. Ya orang dulu kan ngomong belis. Lagu lu kayak belis begitu.
Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib demen banget ngumpulin jin bang. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Oh masih ada apa kagak? Mending bohong-bohongin kita sama pemburu hantu. Nangkap jin bertiga, masukin ke botol, dia tekap kencang buat di depan pala botol. Yang dua temenan dorong-dorong. Iya. Udah dorong aja dari belakang. Iya. Udah dia tekap masih didorong aja. Ini Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada selawatan po. Suad bin Qorib kaget. Waduh jin gua stres ini. Siapa yang disolawatin orangnya kagak ada. Masya Allah po. Nabi mau lahir jin pada selawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen selawatan, kagak demen muludan, biarin ya, lagunya tuh orang lebih jelek daripada jin. Temen gerandong genderuwo bebegi kuntilanak sundel bolong rombongan dia tuh najong banget dah. Makanya solawat yang kita baca. Nih malam kita baca solawat. Masya Allah luar biasa. Tim hadroh tuh mantep merah. Kostumnya keren. Menyala abangku. Ya kan. Bu. Dan macam-macam sama anak hadroh nih. Hadroh artinya menghadirkan bang. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika baca rawi anak hadroh, Masya Allah, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita po, diiringi dengan wangi-wangian aroma buah bukhur, aroma gahru, luar biasa, semangatnya luar biasa anak hadroh. Yang megang bass dia tabu kencang banget. Ciputat ciledug. Ya kan. Wow. Makanya empok kalau punya anak perawan didemenin anak hadroh kasih aja udah. Iyalah, ya kan ya bang ya. Iyalah, pokoknya anak empok aman terjaga. Ada yang nyolek dikit langsung digampar sama dia. Gua tahu sendiri kan kapalan semua tangannya melintir ukuran digampar sama anak hadroh. Nih Masya Allah, solawat yang kita baca, maulid yang kita agungkan, riwayat sejarah dibaca tadi. Masya Allah bang, masuk Rabiul Awal, luar biasa. Syiar Islam, masjid, musola, bikin maulid, majelis taklim, baca solawat, maulid yang dibaca. Syiar Islam luar biasa. Perkantoran, instansi pemerintahan, ada lagi yayasan pendidikan bikin maulid, pasar-pasar pada bikin maulid, sampai masuk ke medsos, isinya medsos selawat semuanya. TikTok capcut selawat isinya. Download makanya. Selawat semua isinya, status WA isinya selawat semua mengagungkan Rasulullah. Luar biasa. Tukang dagang sore-sore nyetel MP3 selawat dibaca. Dia dengerin lagu-lagu selawat. Nyetel YouTube nenek-nenek pakai paceng, paketan goceng kan. Selawat yang dia dengerin. Masya Allah. Sampai tukang tahu bulat keliling kampung je lagu ganti lagunya lagu selawat. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Wow begitu kan. Masuk ke gang-gang dia pakai lagu selawat, dia pakai tahu bulat digoreng dadakan 500-an anget-anget. Semuanya tahu digoreng. Biarin guru kita kerjain ya nenek. 500-an anget-anget. Sekali lagi, tahu digoreng 5 anget. Pakai selawat. Qul ya azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunubi bismika ya azim. Tahu nyambung kan po? Iyalah, nenek-nenek kagak doyan tahu bulat langsung beli dia.
Dia beli 3 biji namanya udah nenek-nenek kan giginya pada nggak ada metik. Dia beli 3 biji aja kolom-kolom doang di mulut. Lagi oper ke kanan, oper ke kiri. Kata cucunya telan lah nek. Lah kalau lodan nenek-nenek. Masya Allah, selawat yang dibaca kagak ada ruginya po. Selawat kita baca. Ustadz saya kan lagi halangan, lagi head, boleh nggak baca selawat? Boleh po, tetap ada pahalanya. Selawat mbak, selawat. Ada wudhu nggak ada wudhu, baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan ria, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Udah selawatan aja, jangan menyanyi mulu. Oh boleh ngeliat lagu viral, denger lagu viral nyanyi gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Hobi anak muda sekarang yang penting nggak botol katanya. Kalau lagi kumpul ya elah elallah. Godek aja godek. Nenek senam pagi begitu lagi bu elah elallah. Mana di depan RPT RA ya, iya pada joget ya, ya LMK ya, ya ketua LMK keren banget ini tuh, masya Allah, ganteng nih, pecinya cakep itu, masya Allah, PRW pakai jas lagi tuh, iya ilah keren banget PRW kita, mantep udah, itu udah jahit di mana PRW? Ya Rabb, masya Allah, selawat mbak udah, masak, nyuci, goreng tempe, selawatan aja deh po, selawat. Sambil ngulag sambal nih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Insyaallah sambal alus. Lah diulang. Dimakannya sedap alhamdulillah. Orang dulu masakannya sedap-sedap dibarengin selawat po. Emak saya tuh kalau goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya Allah enak dengerin kita pulang sekolah masak digorengin tempe pakai lagu selawat, keenakan selawat tempenya angus tuh mak. Pas bapak kita makan marah-marah, nyalung apa tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan neng. Iya mari gue makan tuh tempe, hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem lah. Kadang-kadang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, Allah Allah. Kesel sama laki marah-marah, goreng tempe sambil nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Kini kau ya Allah. Lakinya dengar kagak jadi masak, habis kompor tendangin bu. Biar kata gedeg buat melaki po, selawatan jadi adem, enak dah, bener, enak, adem mati selawatan. Kita lagi gede sama laki pulang, bang berantem ayo, udah kesel mulu dari kemarin ngasih uang belanja kurang mulu, tapi sebelum berantem selawatan mulu gitu, selawatan po. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja Komarun, 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 sidina Nabi Komarun, bininya namanya Rodiah. Balikin melakinya Rodiah ya dawalayana, bininya kesel ya Toibah Rodiah, nggak jadi berantem, enak jadi lomba marawis. Selawat selawat. Kita nanti dikumpulin bu di padang mahsyar bang, masya Allah, masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, sudah laki dah po, entar di sono nggak kenal bini. Di sini aja kita jarang dikenalin sama laki. Bu, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala kita, sejengkal matahari po.
Panas sudah pasti bang, haus sudah pasti, sejengkal matahari. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal. Panas sudah pasti, haus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Ayo nyari air kemana? Ayo dah, caranya bawa duit, kagak ada jualan air. Alfamart, Indomaret udah nutup, nggak nemu sono po, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Apaan sih dia kata? Hah? Solo. Oh teh Solo, ada di sono bang. Oh, berarti abang kali yang jualan sono. Tadi teh Solo, kita nggak tahu. Ya, ada aja yang nyautin. Masya Allah, disediain oleh Allah hauduka sofil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Sering hadir ke majelis maulid, lidahnya basah dengan bacaan-bacaan sholawat. Kalau kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang agak demen selawatan, agak demen muludan, biarin di sono bang. Dia kehausan, dia kecekek, rasain, agak dia nolongin. Naudzubillah min dzalik. Selawat. Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi? Nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan bang. Rasulullah belum lahir, tapi ceritanya udah ada. Mana buktinya? Di rawi kita baca. An Atha ibn Yassar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata bi fatahtuhu fa idza fi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Sallu alaih. Gitu apa po? Ya ilaha illallah. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen po. Tuh bocah dulu mau dengar kata. Kalau kata bapaknya jangan. Nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua takut. Bener dah, nunduk kita dipelototin emak bapak. Lah bocah sekarang, wah. Jangan kan kita pelototin, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu buat tuh bocah sekarang. Beda. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar meninggal, kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis di dalam kitab Taurat, bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita dengan kenyataan sama, kagak meleset acan-acan, prediksinya tepat, enggak meleset. Prediksi kita sering meleset bang. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ngagul aja bininya bunting 9 bulan, ngomong aja mau siapa. Lu lihat ini bini gua entar kalau lahiran, wah pasti anak gua putih bersih kulitnya, emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Prediksi meleset. Nabi cerita dengan kenyataan sama. Alhamdulillah. Zainal Anbiya. Rasul pun dikatakan azkal azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Mohon maaf ibu bapak, kita semua di sini yang hadir semua termasuk saya, di perut kita nih banyak kotoran. Kemana aja kotoran kita bawa, benar? Kemana aja, ke pasar, jalan-jalan, ada kotoran dalam perut. Tapi Rasulullah, mohon maaf bapak ibu, Rasulullah kalau buang air tehnya ngilang. Nabi buang air tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang buang air tehnya hilang. Pinggir kali beraknya itu mah. Itu bukan hilang po, kanyut. Waktu perang Badar Rasulullah pengen buang air, sahabat ngomong jangan kemana-mana ya Rasulullah, buang airnya sini aja, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya sahabat penasaran juga, pengen tahu juga bu bagaimana sih bentuk kainnya Nabi.
Kalau Rasulullah buang air, sahabat nengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang. Bau. Loh, beda po. Loh, makanya istri beliau Siti Aisyah luar biasa. Kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Dilap lagi diciumin lagi tuh. Begitu. Makanya ibu kalau pengen bakti sama laki. Laki pulang dari mana-mana apalagi habis macul. Wih, lu gentak aja sini bang. Minyak misik bang. Udah rasain cium dah tuh. Bawa perengus-perengus dah. Ini beda makanya luar biasa po. Nabi dikatakan Zainal Anbiya Azgal Azkiya, kemuliaan akhlaknya kita baca di rawi tadi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam salah satu karangan beliau, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya maluan bu, Nabi orangnya maluan, Nabi. Nih jam dagu budak Nabi. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya bu, Nabi kelihatan betisnya bang dari bawah oleh orang lain. Nabi turun, mukanya pucet, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu, tibang betis tuh. Orang sekarang urat malu udah banyak yang putus. Udah nenek-nenek pikirannya di mana tahu, naik motor Mio pakai celana wahai jual aja kebut kencang buat pek JJS Agatonya bukan knalpot racing, suaranya kulit ketiup angin najong buat gua. Hai dede puan sekarang pakai ketek ngablak, baju lu ketek ngablak, semuanya ngablak, ini najong banget gua. Bagaimana laki-laki kagak menggodain pakaian lu begitu? Jaga po amalan kita, sembahyang kita, ibadah kita orang laki nih. Pakaian begitu, najong. Kita kagak liatin barang bagus. Laki dikatain buaya darat, dasar buaya darat. Lalu lubangnya selbat kita. Masya Allah, Nabi pemalu, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kagak sombong, pangkat tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah nggak sombong tuh, ya kan? Iyalah, model kayak kita. Ya Allah, pangkat baru tibang jadi bini RT, belagu banget. Ada bukan RT sini. Lu lagi kelempangan aja, bukan RT sini, bukan. Sono di luar negeri. Luarnya lagi dah. Ya Allah, kita pangkat baru kaya, dikit aja disombong, bener. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali dia. Pangkat baru naik dikit aja belagu, baru bintang 3, bintang 4, di pundak bintang kaleng, kayak sombong banget. Ini kan taruh di pundak kan bintang kaleng, sombong buat, najong buat, bintang kaleng, kecuali bintang di langit kali bintang kaleng, belagu banget. Iyalah, pangkat yang paling tinggi apa sih? Pensiun, tuh pangkat paling tinggi, jangan sombong makanya. Titel yang paling tinggi almarhum. Udah nggak ada lagi, udah titel. Ya kan? Iyalah, jadi orang kaya sombong, pelit lagi najong. Banyak orang kaya pelit, penyakitnya emang 2, kalau nggak sombong pelit. Makanya kalau ada orang kaya duitnya banyak pelit-pelit, mau orang miskin apalagi pelit banget. Ntar juga duitnya habis dimakan sama dokter. Iya po, iyalah habis itu buat berobat semuanya, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja. Ya, di atas balai aja nangkrak. Allah, mati kagak, hidup kagak, jadi kembang balai. Makan disuapin, dicebokin, iya. Pagi 7:30 dijemur, mana kayak pakai kursi roda, termasukin 8:30, besok jemur lagi, ya kan, begitu. Pengen mati kagak, mati, jemur lagi 7:30, anaknya lupa ngangkat, jemur doang bapaknya, main game aja dia. Walah, anaknya kelupaan 11:30 baru inget, ya Allah bapak belum keangkat, kagak tahu bapaknya kering. Jangan pelit, disebut kaya ada yang miskin, bener bang? Iyalah, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda.
Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Makanya buka di YouTube. Bener Bu? Lah iyalah, disebut kaya ada yang miskin, disebut pejabat ada rakyat, disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba kita pakai baju Bu, atasan doang, nggak ada bawahan. Ayo dah, diselepatin bocah kita. Apa yang mau disombongin kita? Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa. Lahir ke dunia telanjang kita, benar. Lahir ke dunia telanjang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, dibantuin sama orang, kita lahiran, ya Bu. Baju dipakai nama orang. Apa yang mesti disombongin? Anggota tubuh kita Bang Po yang paling terhormat kepala nih. Ini kepala anggota tubuh terhormat dalam tubuh kita. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Makanya kita kalau bikin KTP yang dipoto kepala. Ada orang kampung Rawalele KTP-nya gambar dengkul. Nggak ada. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat, paling mulia. Tetapi ketika sholat lagi sujud, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Lah lagi sujud tinggian pantat sama kepala. Apa yang mesti disombongin? Gak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Ya kan, ya kan, ya kan? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Ya Allah Po, judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Tuh, oh, Aukamakola Roma Irama Fidang Dutihi, begitu kira-kira. Makanya kita disuruh jangan sombong. Nabi aja pangkat tinggi nggak sombong. Dikatain Rasulullah, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak marah. Mau ke masjid Rasulullah diludahin dari atas rumah, enggak marah, senyum. Besok diludahin lagi, senyum lagi. Lewat ketiga harinya masih diludahin, tetap Rasulullah senyum. Keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin. Nabi betangga tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat negor, ya Rasul, nyari siapa sih? Dari tadi tengok-tengok aja. Enggak nyari siapa-siapa. Terus kayaknya ada yang dicari itu. Biasanya saya lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin saya. Oh si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Nggak tahu saya. Kena COVID kali. Buru-buru Nabi pulang ngambil makanan, nengokin ke rumah yang sakit, padahal yang sakit yang ludahin. Luar biasa. Sampai depan pintu rumah, assalamualaikum. Yang lagi sakit lagi kekurup kok di atas balai, yang ngerintih aja dia. Oh, habis vaksin kali dia. Ya, kena Sinovac agasian. Ya Allah Po, masya Allah. Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Berkata langganan kaget Po, masuk Rasulullah. Yang sakit duduk di hadapan Rasul dan berkata, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari aku sakitin, engkau tiap hari aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Padahal teman arisan gua banyak. Umpama ini mah tambahan doang. Teman saya banyak, kalau kau lebih dulu jenguk saya. Saksikan sekarang Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak. Nabi enggak nemu model begini. Enggak nemu udah. Kalau model kita diludahin begitu, sampai mana dulu gua ongsog lu, ayo, gua pleter ukuran. Nabi dikatain diludahin gak marah. Lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidat Rasulullah. Lagi ceramah berdarah ditimpukin Bu, marah? Enggak, yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung. Jenderalnya malaikat yang marah. Jenderal malaikat marah. Jenderal malaikat nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran, Muhammad bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira, gitu kira-kira, begitu kira-kira. Ini bahasa saya aja.
Masa lagi ceramah ditimpukin? Gua tibanin Jabal Uhud. Jangan Jibril. Emang apa sih? Jangan. Saya dakwah jangka panjang. Kalau yang saya ceramain gak beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu ninggang di anaknya beriman. Jibril kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya kalau bapak kalong anak kampret. Bapaknya nyolong anaknya nyopet. Lah fotokopi bagaimana aslinya? Pasti kafir lagi tuh bocah. Tibanin aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya gak beriman, saya tungguin cucunya. Luar biasa. Terus mau apa kamu? Saya mau doain aja Jibril. Didoain yang nimpukin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya. Karena mereka nggak ngerti. Ya Allah po. Luar biasa bang. Nggak mudah. Kalau model saya digituin sih lain urusan. Iyalah. Umpama Tile lagi ceramah ditimpukin pakai batu berdarah jidat saya, datang Jibril nyamperin, ini mah umpama ini masih tawaran, Tile ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril lah, mampusin aja semua. Saya kata gitu. Itu kalau saya ya, masa iya Jibril datang sama saya? Masya Allah ibu, luar biasa Nabi nggak marah. Syadidul haya wa tawadhu, rendah hati nggak sombong. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi demen sama orang miskin. Nabi saking cintanya Rasulullah sama orang miskin, berdoa Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati masakin. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh Nabi doanya tuh. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah baca doa begitu Pok? Ya kita emang gak pakai doa begitu juga, emang udah turunan. Susah, engkong miskin, bapak miskin, dia atau dia anak keblangsak pisan kita. Miskin lengket pertama kita. Kadang-kadang ngasih sumbangan pemerintah, raskin, enak buat kita. Emang gak ada bahasa lain apa? Raskin kan singkatan, beras orang miskin. Kayaknya kita dihina bener. Orang kaya makan raskin, najong banget. Orang kaya makan raskin. Orang kaya beda berasnya, raskai. Wah nggak boleh lah. Ya bu. Iyalah, orang miskin, fakir miskin itu dipelihara oleh negara, benar. Seluruh kekayaan alam ini dimiliki oleh negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa dikorupsi? Bener bu? Gila, enak banget kita. Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja pak, kalau saya jadi jalanan rata, pret. Rata maer, banjir mulu, najong banget. Itu yang kemarin pada dilantik anggota dewan bu, besok tagih janjinya dia pada, bener. Iyalah kita dijanji-janjiin doang, tenang aja ibu bapak, dikasih kaos stiker najong. Pas sudah jadi mah lupa, bener. Udah jadi genteng ngomong sama tiang, tiang lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas genteng nih, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang bocah bangor gua ditimpukin, pecah gua. Tuh kata genteng, enak aja ngomong begitu. Lah tiang kan bisa aja ngomong, genteng lu jangan ngomong sembarangan, lu bisa di atas gara-gara gua di bawah nih yang nopang lu. Kalau gua miring jatuh lu genteng, bener bu? Iyalah ngojong bata, nyampe di atas habis di rakyat dimbat semua habis gua semua. Aspal dimakan, gua lah. Aspal, bensin diminum, solar diminum, sampai kabel telepon dimbat juga, najong banget. Ya bu. Nih jangan macam-macam sama orang miskin. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah. Nggak enak po jadi orang susah. Dia udah ngalamin, saya kenyang banget. Tapi engkong, jujur aja engkong saya, bapak saya, emak bapak bukan orang miskin, pakir. Kalau miskin masih mendingan lah, pakir keblangsak pisan po. Anak 13, ya Allah makan berebut po. Emak subur banget, tiap tahun brol, gampang banget beranaknya. Ya elah kayak kucing. Itu udah banyak yang pada mati, tinggal 13 yang hidup, ya Allah. Parah deh po. Sian emak kita, anaknya 13, subur banget orang dulu. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah, digantung depan pintu rumah. Emak lewat ketetesan, bunting. Terus saking suburnya orang tua dulu. Bener po. Ya Allah,
Gak enak, anak 13 nasi sepiring makan po, bagaimana mau makannya ya Allah. Tapi emak kreatif, emak saya dia cari daun mengkudu diirisin sama dia sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu po, makan berebut cetom buat kita hidup sampai sekarang alhamdulillah. Ya Allah, dari 13 saudara saya sekarang tinggal 5. Udah mati udah. Matinya juga begitu po, kadang-kadang makan berebut keinjek atuh mati. Ada yang serakah banget makan kelolodan mati atuh begitu udah. Iya, sudah Anda makan daging kagak pernah makan daging. Telur aja emak punya telur 2 biji nih, ayam habis telur, ayam bungas po, ayam pertama. Ya elah telur didadar emak. Anak 13 sampai tipis banget tuh telur. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang di bibir. Ya elah. Sudahan makan daging dah. Ngarepin ada yang mati doang di kampung. Asal ada yang mati di kampung girang udah emak. Tong ada yang mati no, lo ngikut tahlil sono sama bapak lu, nah kan dapat besek lo tuh, dikasih besek po, dalamnya daging sekepel. Emak yang megang, jangan berebut. Sini emak yang ngatur ya, dipocelin, mama sejuring. Pas kita makan po nggak berasa daging, berasa kecap doang. Ya ilah sampai segitunya, pengen makan enak susah banget bu. Pernah sampai 3 bulan gak makan daging, nggak ada yang mati di kampung. La ilaha illallah. Adik saya nanya, "Mbak, emang gak ada yang mati apa, Mbak?" Baba nyautin sambil bawa sorban taruh di pundak, "Ntar kali neng sore-sorean," begitu kata bapak. Tapi alhamdulillah namanya orang tua mulutnya manjur. Maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk mati, loh alhamdulillah tahlil lagi. Sampai segitunya. Jadi orang miskin gak enak. Makanya Nabi sayang sama orang miskin, alhamdulillah. Demen sama orang susah, kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah, adabnya Rasulullah luar biasa. Beliau Rasul kalau jalan bareng sama janda-janda tua, nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukanlah. Nenek apa yang dilihat? Nah iyalah pakai legging aja depan kendor belakang kendor. Sorry nek bercanda. Nabi belakang jalan ngiringin. Kenapa? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki. Akhirnya aki-aki nyemplung juga kagak tahu di belakang po. Makanya adab akhlak anak-anak muda. Makanya ini maulid, ayo sama-sama rasa cinta sama Rasulullah menilai dari sifat-sifatnya. Insya Allah kelar maulid kita berubah akhlak kita, berubah lebih ke arah yang lebih baik, perbaiki ibadah, akhlak kepada Allah. Yang belum doyan ngaji, ayo ramaikan pengajian, syiarkan. Yang belum doyan ke musola, ayo ke musola, ke masjid, jamaah. Bang, bayang jamaah. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, jangan usil mulut. Tumben bang lu ke masjid, lebih besok aja kabur. Mantepin, orang baru belajar sholat lambat-lambat gak masalah. Johor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut aja udah. Subuh jam 6 tancap terus. Besok baru didandanin pelan-pelan. Alhamdulillah. Oh, luar biasa Nabi itu ngajarinnya, basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek, beliau ngerangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ya bu, ngaji mau ngapain lagi di kita? Pak Ustadz repot banget, saya pengen buat ngaji gabung sama yang lain. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Ngaji udah, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ikut aja bawa kitab. Orang ngikutin guru. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab ini, bawa aja orang ngikutin. Guru kebet. Guru tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang aja udah. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Boro-boro po. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam.
Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih, lama. Pindah kita terawih. Apalagi yang 1000. Kita kelibatan. Ya Allah, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Dosa-dosa kita dikumpul di pengajian, dirontogin, yang kecil-kecil diusap, dihapus, ditipek, digebek, po. Raba dada kita masing-masing bang, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Semua kita pendosa di sini, termasuk yang ngomong sama ibu. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biarin, gue mah diomongin gak apa-apa. Wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Iya bu, dosa sama orang tua ada, mau saudara, teman, tetangga. Sudah dosa melaki dah, mau sabrek-abrek. Nih, yang belaga-belaga budak dosa melaki. Berangkat ngaji, laki diperintah, lemes buat mulut. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. No. Ada yang model begitu. Bukan di sini, sono di laut. Laki lagi tidur, bangun bang, lihat no, jam berapa udah? Laki lagi tidur suruh nyat jam. Kan salah itu bini. Empok aja yang melek nyat jam. Laki lagi merem. Bangunin yang bener, bangun bang, udah siang. Begitu kayak, ini kagak bangun bang, lihat no jam berapa udah. Kan salah itu. Lalu lagi merem disuruh nyat jam, empok aja yang melek nyat jam. Makanya ngaji po, biar hormat sama laki, taat, ilmu dapat. Kemarin kejadian soalnya tuh. Saya dikirimin di grup WA po, ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya pakai martel. Tiba gara-gara ngasih uang belanja kurang. Tuh, bini begitu. Makanya bapak-bapak nih yang ngasih uang belanja kurang tidur pakai helm bang. Ini saya saranin aja nih mah. Iya, ngeri takutnya bini khilaf. Iya, paling anak nanya, "Mak, itu ngapa sih bapak tidur pakai helm?" Lagi ngimpi nge-grab kali tong. Ya Allah. Ayo dah kita ngaji, kumpul di pengajian, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Saya mah bukannya nyuruh tapi ngajak. Kalau ngajak berarti barang-barang. Kalau barang-barang jadi orang bener kan enak ya bu. Barang-barang jadi orang soleh kan enak. Barang-barang ke sorga sama guru kita kan enak. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulin bersama orang yang kita demenin. Di dunia kita kumpul bareng sama guru-guru kita, ntar di akhirat sana kumpul bareng po sama guru kita. Yang punya guru kumpul sama gurunya, yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ya kan? Iyalah ngaji makanya. Udah nenek-nenek diajak ngaji alasannya banyak banget. Ngaji nek, malu memantu udah tua. Ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men ajong banget. Ngaji udah nek. Emang apa sih po lu nggak mau ngaji? Ntar nungguin tua-tuaan. Gua ngaji kalau udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas. Setengah mati kita ngajarin. Kenapa kalau ngaji kita udah tua nih bu? Waman nu'ammirhu dunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Allah kasih sinyal buat kita. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang aja udah berasa po. Beda sama orang tua dulu. Dulu orang tua dulu tuh sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Kenapa? Silaturahimnya getol orang dulu. Makanya umurnya panjang, rezekinya murah. Makanannya masih asli, maka jarang kena penyakit. Orang dulu makanannya uli, dodol, wajik, rengginang, renggining, kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abuk, sagon. Tuh orang dulu makanan asli, nggak ada campuran zat kimia. Wajar sehat-sehat. Benar. Yang orang tua dulu umurnya panjang, kuncinya apa? Silaturahim. Sama saudara kenal semua, yang jauh yang deket ya sahabat semua. Malam takbiran udah mesen emak kita, bapak kita. Tuh orang dulu mak, Mad, Sin, Roh, Ji. Besok habis sembahyang Id kumpul, lebaran no. Saudara lu ngkong ke rumah ngkong lu banyak banget sono no. Nongkong no, datang semua yuk. Brerod itu semua diajak anak-anaknya. Bapak emak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong, tuh tenongnya dalamnya uli, dodol, wajik, kok dipanggul sama dia. Bapak kita keren, pakai jas. Dia nggak pakai, dia taruh di pundak. Jalan kaki, gerah, dia taruh di pundak. Pakai sendal lili, ditenteng sama dia. Becek, blok, berangkat pagi, pulang sore, kenal sama saudara semua. Kita kadang-kadang lebaran depan mata, setontotan agak datang. Banyak kan begitu, ngapain lebaran sama dia? Dia juga lebaran sama gua, bagaimana mau umur panjang? Kadang-kadang pakai WA, lebaran pakai WA. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin ya. Kirim semua di broadcast media najong.
Kadang-kadang pakai kata-kata mutiara. Yuk, di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat lidah tak bisa berkata. Loh, berarti stroke itu dia. Di hari Nan Fitri ini aku bersama keluarga. Pret. Orang dulu umurnya panjang, sekarang umur kita rada pendek, Bu. Jujur aja. 40 udah kena penyakit mulu, udah 40 tahun udah kena penyakit, tuh 30 udah kena apa udah gula, liver, jantung, stroke, penyakit macam-macam sekarang, kencing pahit, darah pendek, urat asem tuh kan penyakit, ya kan, penyakit si muda, stroke itu penyakit berat, segerobak aja berat apalagi stroke, penyakit berat. ya kan. Iyalah, ya Allah, kita semakin umur panjangin semakin kurang bentuk kejadian kita. Mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini semua nih calon-calon jenazah. Jangan kita ngerasa muda. Lama tadi saya matinya nih, lah masih muda. Enggak begitu kok, mati mengacak. Kadang engkongnya seger, cucunya duluan berangkat, kita nggak tahu. Si muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila masih perawan, mati sampai sekarang. Tuh, Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury kan masih pada perawan. Mubazir tuh orang pada mati. Ya kan. Wah. Ricky Jo penyiar bola 40 tahun, Haji Mas Said 40 tahun artis, Ade Namnung badan gede gemuk 38 umurnya mati. Budi Anduk nyusul 40 tahun. Jupe Julia Perez 37 umurnya Jupe. Meninggal mati. Olga mudaan lagi 32. Olga 32. Asraf, kenal Asraf? Lakinya BCL. Allah, 40 tahun ganteng mati kena jantung. Meninggal 18 Februari 2018. Nah, emang saya tulis. Saya nulis supaya gampang ngapalin masa idahnya BCL waktu itu saya tulis. Masya Allah, Bu, masih pada muda mati. Makanya mumpung masih sehat, ada kesempatan, ya Bu. Iya, kesempatan datang. Kita umur panjang, bertambah umur kita. Apa yang nambah? Jumlah bilangannya doang nambah. Hakikatnya jatah hidup di dunia kurang, benar? Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Usia makin berkurang, ya Allah. Itu lagu pok, sindiran buat kita. Jangan macam-macam, kita semua pasti nyusul. Umur umatku kata Rasulullah di atas 60, di bawah 70. Rata-rata segitu. Kalau nyontoh Nabi 63. Maka malam ini kalau nyontoh Nabi yang udah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Jangan pakai pantang-pantang, sebulan lagi udah bang. Wow. Syukur-syukur dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Maulid sukses berhasil malam ini. Kelar Maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ramaikan majelis taklim, syiarkan agama kita. Ilmu bertambah, dapat ilmu, ibadah jadi benar. Ibadah bisa benar lantaran ada ilmunya. Ramaikan majelis taklim. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah. Nah, maka malam ini sebelum saya tutup, saya mau ngasih hadiah. Nah, ini hadiah, ada sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Ini hadiah saya berikan buat yang berani maju ke panggung, naik ke panggung. Nanti saya kasih kuis pertanyaan, ntar saya kasih jackpot dari saya. Ayo, gratis nih saya kasih. Yang penting berani naik ke atas, saya tanya bisa jawab. Pertanyaannya enggak susah-susah. Ayo, siapa yang mau? Siapa? Mana? Yang mana? 3 orang. Ayo, beliin. Mana? Abang. Siapa bocah? Ini. Mana? Ayo sini. Siapa lah?
Ayo, mana ini? Oh iya, satu lagi. Mic ada mic atau lagi bang? Mic bang, kasih mic bang. Iya, micnya sini diri bang. Sini, wih bang, wih sini. Nah ini pindah lu nih. Ya sini. Ini alhamdulillah nih hadiahnya. Iya, wah ini lagi. Wah lo, masya Allah. Wah lo gede banget ini bang. Itu ngapa ditekuk jempolnya? Nah, set. Mana micnya? Hidup belum? Dah hidup dah. Ini dulu ya bang. Ya, ayo ini dulu. Oke bang, siap. Kenalan dulu kita. Kenalan. Masya Allah. Nama siapa bang? Juan. Hah? Juan. Hah? Yang Juan. Juan. Oh Juan. Juan masih sekolah? Baru les. Masih sekolah? Baru les. Lah udah malam masih sekolah aja. Yang deketan dikit bang Juan. Wah Juan. Kelas berapa Juan? Masih les. Umur masih les aja tadi. Les apa lu malam? Les piano. Bang Juan, les di mana? Les apaan? Les PAUD. Les PAUD. Iya. Masa PAUD ada lesnya? Les PAUD. PAUD apa sih PAUD? Les. Les. Masih les PAUD. PAUD apaan? Les kata dia. Yaudah Juan, umur berapa Juan? 6 tahun. 6 tahun. Oh 6 tahun iya masih ikut PAUD ya. Insyaallah. Pertanyaannya yang gampang apa yang susah nih? Gampang. Yang gampang. Juan, siapakah Presiden Republik Indonesia yang ketiga? Nggak tahu kan? Iya lupa, gue juga lupa. Susah ya Juan ya? Itu susah tuh, ganti yang gampang. Ikutin, lanjutin syair berikut ini, sholawat. Rohatil Atyalu tasru bi layalil maulidin wa barikun liyabdu mina'i ahmatin wabari. kunu liyabdu Luar geras semua ini. minaya Ahmadi filayali. maulidi. Abdullah Nama ayahnya Aminah, ibu danya Abdulmu Toli kapteknya pamannya siapa pamannya? Abu Thalib pamannya. Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua ternasa mulia dari sulai selama Ternama ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka suka duka. Udah penuh belum? Ya Allah, mantap Juan. Namanya Juan, tepuk tangan buat Juan. Nih hadiahnya luar biasa, sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Terima kasih Juan. Salim dulu biar kagak selek. Wah salam nah. Ya. Wah lo gede buat Juan sampai gerah semua. Itu kayaknya gerahnya sampai ke sela-sela Juan. Wah elah, ya gendong bang. Wah elah. Ini makanan nasi apa pur dia ya? Nah ini dia, ini kuntet ini sama abang ya, bang. Namanya siapa bang? Radit. Hah? Radit. Hah? Oh Radit. Radit kelas berapa Radit? 5. Kelas 5. Sekolah di mana? 06. Sekolah di mana? 06. 06 kok gak tahu sih 06 di mana? 06 Pinggir doang. kali. Oh iya, di mana? Pinggir kali. Pinggir kali. Sekolah di pinggir kali. Iya. Wah, nyenggetin sampah romannya. Pinggir kali ya elah ilallah. Radit. Nah, Radit insyaallah. Mau yang susah apa yang gampang Radit? Gampang. Yang gampang. Ya, pertanyaannya, siapakah sahabat Rasulullah yang dijadikan menantu oleh Rasulullah?
Siapa ya? Susah ya? Susah nggak? Aisyah. Bah, Kalau Sayyidatuna Fatimah binti Zahra, suaminya siapa? Suaminya Siti Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, punya suami, namanya siapa? Ah? Ali. Ah? Ali. Apa? Ali mana? Ali doang. Ayo dong, masa kelas 5 nggak ngerti, nggak tahu. Ayo dong. Radit. Apa? Radit. Ya. Radit. Ya. Radit. Ya. Ayo apaan? Jawabannya? Nggak tahu. Nggak tahu. Masa sih nggak tahu? Benar. Susah tuh. Satu susah. Utang. Itu lagi ya. Bener nih. Harus bisa nih. Siapakah Presiden Republik Indonesia kita namanya? Bapak Presiden Joko Widodo. Hah? Joko Widodo. Belum kelar pertanyaannya. Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Siapa? Hitung dari pertama, hitung. Hitung dari pertama. SBY masih keluarga Mas SBY? Masih keluarga. SBY singkatan apa sih? Enggak tahu. Lah, tadi ngomong SBY singkatannya. SBY kepanjangannya apa? Surabaya. Bapak Presiden kita namanya siapa tuh? Pak SBY. SBY itu kan singkatan, nama panjangnya. Susilo. Ya, kelas 5 kagak tahu presiden. Sekarang ganti lagi. Lama SBY kagak tahu. Ganti lagi nih 3 nih, kalau enggak zong. Ya kan? Siapakah sahabat Rasulullah yang tukang adzan? Yang tukang adzan, yang adzan mulu. Siapa? Susahan lagi ya. Hah? Oh, gang dikat no, ada yang protes dikat udah. Iya, nggak tahu juga, nggak tahu. Ya udah ganti. Tahu tapi lupa. Oh iya tahu tapi lupa. Bagaimana diganti? Oh ganti. Ya Bang Radit, maafin ya diganti artinya. Ya dah, tetap kita kasih dah, kasihan po. Ya ini nih. Jawabannya dulu SB Susilo. 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 Iya terusin. Susilo Bang apa ya? Bambang Pamungkas. Susilo Bambang Yudhoyono. Elah. Nih pengen dah. Ya belajar lagi besok sejarah ya. Ya, masya Allah berkah. Hidup buat naik gini. Ayo, siapa lagi atuh lagi dah. Ayo ya nih, bocil nih, rombongan Bodreksin. Ayo. Ya nggak apa-apa berdua, biarin berdua nih. Ayo tong berdua biarin. Rame-rame nggak apa-apa. Nih. Ayo ini dia. Ini dulu. Iya dah. Oke, sit. Gigi kemana bang? Nama siapa bang? Bani. Hah? Bani. Ya. Bani apa? Bani. Nama panjangnya? Bani Kafir. Bani Israel. Lu tega buat. Namanya siapa? Robani. Bani Kafir. Oh Bani Kafi, namanya Bani. Hah? Ini namanya siapa? Habibi. Ini apa namanya? Habibi. Ya, ini Bani. Ya, Bani kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1 apa? SMA. Ya. 1 Hah? SD. Oh, 1 SD. Iya, udah sunat. Udah. Mana coba lihat? Deh. Bani, pertanyaannya, siapakah nama istri Rasulullah yang pertama? Gampang. Fatimah. Istri Rasulullah. Aisyah. Yang pertama. Aminah. Udah sebutin semua. Fatimah. Siapa yang pertama? Siti Fatimah. Anaknya itu mah, itu anaknya Rasulullah.
Istri pertama. Umurnya beliau itu menikah 25 tahun, Rasulullah nikah sama 40 tahun umurnya. Siapakah yang usianya 40 tahun? Itu istri Rasulullah. Fatimah. Ya Fatimah mulu tadi Fatimah. Jangan-jangan malu Fatimah kali. Ah, siapa? Tadi nunjuk. Gampang itu. Kan ada lagunya. Khadijah. Diem mau ini. Iya, ayo. Siti Fatimah. Ya elah masih Siti Fatimah. Siti Fatimah aja. Siti Khadijah. Ayo ulangin. Siapa? Siti Khadijah. Istri keberapa? Ketiga. Buah lah kagaknya. Lu ngikutin dia jawabannya. Siti Khadijah. Alhamdulillah. Nih dapat hadiah. Ya kan? Besok belajar Bang. Fatimah, Aisyah, Fatimah, Aisyah. Nah, maafin enggak berkah. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Yang gampang apa susah, Bang? Gampang. Nama siapa? Habibi. Habibi. Habibi kelas berapa? 2. Dua apa? SD. SD. Iya. Iya bener nih. Ya pertanyaannya gampang. Siapakah paman Rasulullah yang sayang banget dengan Rasulullah? Mamangnya Rasulullah yang sayang, bukan yang jahat. Nah, puyang semua bocah ya ditanya begini guru ya. Iya. Belum hafal sejarahnya kali. Bingung ya? Jeng jeng. Nggak ngerti, nggak tahu. Tentang apa dah pertanyaannya ayo. Maunya apa pertanyaannya? Tentang apa? Tentang apa? Enggak, dari Habibie sendiri mau ditanya tentang apa? Hah? FF. Wah, main FF. Wah. Tadi naik ke atas berani. Tanya gampang batu. Siapakah dah ganti? Siapakah nama bapaknya Rasulullah? Abdullah. Abdullah. Ya, betul. Ya, nih hadiahnya nih. Kita kasih duit aja. Ya kagak ada kaos. Kagak ada habis. Apa nih? Ya enggak ada. Tahu diambil. Ya udah bagi duit aja. Nih, tuh cepet rame-rame. Ya, makasih. Belajar lagi Habibi. Lah, ini kagak ada yang pada tanya nih. Ini perlunya sejarah buat anak-anak kita kan gampang-gampang banget, Po. Ya kan? Iya, apa aja grogi, apa aja tahu. Ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak kita terus kita didik dengan sejarah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah biar hafal semua. Di mana-mana hadiahnya dari sarung cap mangga. Bangga pakai sarung cap mangga. Terima kasih Ibu Bapak. Kita baca Fatihah minta kepada Allah. Saya udah lapar semua. Nih guru udah lapar juga, perut udah melilit aja nih dari tadi belum kena nasi. Ya kalau ada siapin, ya kalau kagak bagaimana kayak usahain juga. Kita baca Fatihah minta sama Allah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Serta Allah berikan kita semua kekuatan, kesabaran. Kumpul kita malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Untuk doa langsung guru kita. Dan dari saya mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah sambut penceramah kita Muwahhidul Hasanah dari Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Fadilah. Ya. Baik, sebelum acara kita akhiri, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kami selaku
MC mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila tata cara kami dalam berucap ada kesalahan dan kurang berkenan di hati daripada bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang terakhir, Jakarta Barat ke Jakarta Timur, di Mekah ada Ka'bah. Semoga sehat, afiat dan panjang umur dan tambah berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa aqwa minkum summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.